Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah ini, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi kita, yakni nikmat sehat walafiat, kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dilanjut kembali setelah 1 bulan penuh kita rehat ya, karena fokus untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Syawal, maka harusnya Syawal ini merupakan momentum di mana kita semua ini ya, dalam urusan spiritual bahasanya itu lebih baik lagi. Baik itu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, yakni ibadah mahdoh ataupun hablum minallah, juga yang berkaitan dengan hubungan kita dengan masyarakat, dengan alam sekitar, sehingga baiknya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus sejalan dengan baiknya hubungan kita dengan masyarakat ataupun alam sekitar kita. Ini adalah yang perlu kita perkuat, pertahankan, apalagi pasca Ramadan ya, ibadah kita harusnya meningkat, karena Syawal ini Pak, maksudnya artinya adalah meningkat. Jadi kalau kemarin kita dilatih, sekarang ini berarti apa? Hasil latihan. Jadi jangan sampai kita salah memikirin, salah memahami ya. Oh, kalau sudah selesai Ramadan, Idul Fitri, wah sudah sudah sukses gitu kan. Padahal suksesnya Ramadan itu bukan ketika Ramadan Pak, tapi suksesnya Ramadan setelah kita melewatinya dan kita menjalani 11 bulan yang akan datang. Maka disitulah iman, keilmuan kita, akhlak kita harus betul-betul ya, memiliki perbedaan yang lebih baik setelah kita ditempa bulan suci Ramadan full ya, 1 bulan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kajian kita di bulan Syawal ini. Kajian kita pada bulan yang lalu masih di Quran surat Al-Baqarah, sekarang masuk ayat 110. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ya, silahkan dicari Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita tambah tadarus kita 3 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang ahli kitab, di mana kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu menginginkan agar orang-orang yang beriman di kalangan kaum muslimin kemudian mereka kembali kepada keyakinan awal, yakni menjadi kafir. Dan mereka itu ada keinginan-keinginan seperti itu kepada umat Islam karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Namanya penyakitnya itu adalah hasad. Hasad ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 109, hasad itu bukan hanya merusak orang-orang yang awam hati mereka, tapi juga justru yang paling banyak dirusak oleh hasad ini adalah di kalangan orang-orang yang mengetahui, karena mereka adalah ahli kitab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita supaya menjauhi sifat hasad. Bahkan dari sifat-sifat yang bisa menjerumuskan orang-orang yang berilmu, yang paling terbesar yang menjerumuskan orang-orang berilmu ini adalah hasad. Makanya kalau sudah orang terkena hasad, Pak, hidupnya tidak tenang. Karena di matanya itu orang-orang yang dia benci, orang-orang yang dia inginkan nikmat yang Allah berikan kepadanya hilang, itu semuanya adalah jelek, ya. Dan inginnya orang hasad itu kalau melihat orang senang, kesenangan orang tersebut hilang dan pengennya pindah kepadanya. Nah, ini kan susah ya, Pak. Makanya orang hasad ini orangnya belum mati, ya. Tapi secara hidupnya yang tertekan sudah mati duluan, ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan jauhilah hasad, karena hasad itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan ibarat api membakar kayu bakar. Nah, jadi semuanya akan habis. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang ahli kitab itu kebanyakan dari mereka sekiranya bisa mengembalikan kalian menjadi kafir, maka mereka akan lakukan. Dan itu terjadi kata Allah karena di dalam hati mereka itu ada penyakit hasad. Nah, kita ketika membaca ayat ini jangan melihat orang lain, Pak. Tapi apa? Lihatlah diri kita sendiri. Jangan-jangan penyakit hasad itu ada pada diri kita. Cek saja, Pak. Kalau kita melihat orang lain susah, kitanya senang, itu tuh ada hasad itu. Kalau melihat orang lain senang, kitanya susah, itu pasti ada hasad. Nah, jadi perlu kita lihat. Nah, kalau ada segera dihilangkan karena akan menghilangkan kebaikan-kebaikan dari pandangan kita, ataupun orang yang hasad itu biasanya kurang bersyukur nanti. Baik. Kemudian kata Allah, setelah Allah menyampaikan ihwal ahli kitab yang terkena penyakit hasad sehingga ingin orang lain itu celaka dan lain sebagainya, maka umat Islam itu justru diperintahkan oleh Allah untuk sibuk memperbaiki diri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini dua dasar, Pak. Perbaikan diri kita itu dasarnya itu ada pada dua ini. Pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, berarti kita harus memperbaiki diri. Kadang kita mau memperbaiki diri itu bingung, Pak. Dari mana dulu gitu? Apakah dari ilmu kita perbaiki? Apakah dari ibadah kita? Apakah dari keluarga kita? Apakah dari pergaulan kita? Apakah dari harta kita? Apakah dari jabatan kita? Apakah dari profesi kita? Kadang orang bingung. Mau yang mana dulu yang diperbaiki? Apalagi kalau mereka lagi. Kalau semuanya itu rusak semua, ya. Aduh, ilmu kayaknya udah telat. Makanya banyak orang, Pak, mau ngaji itu maju mundur, berhentinya di mundurnya itu. Nah, ditanya kenapa Bapak nggak mau ngaji? Isin, malulah. Sararia bae nu ngora, aing manggeus kolot ieu. Justru nu kolot nu terehnya, Pak. Ada orang kalau diajak ke masjid sholat berjamaah, maju mundur, ujung-ujungnya mundur. Kenapa? Nggak enak saya. Masa sekebel-kebel tinggal di lingkungan masjid, udah segini tuanya baru nongol ke, nanti baru datang ke masjid, baru mau masuk pintu masjid, tatapan jamaah nanti ke saya, apa bahasanya, Pak? Waduh, abina-bina amat kata jelam mangus kolot sekarang datang ke masjid. Kata dia apa? Banyak yang senyum sih katanya, tapi senyumanmu adalah tamparan bagiku, guru bapak saya. Itu perasaan sebetulnya, ya. Jadi kalau ada orang yang lama meninggalkan perintah agama, yang nggak kenal yang namanya sholat berjamaah, apalagi ngaji, tapi kemudian Allah bukakan pintu hidayahnya, hatinya terbuka, keinginannya muncul. Nah, kadang itu dibisiki sama setan, udahlah, udah kolot sih mah, terbuka kaisin, ngis cicing baik, sampai paeh baik ngis di dia. Nah, padahal mas siapa? Justru ketika ada orang yang mau datang ke masjid sudah tua, maka justru kita akan merasa apa? Bersyukur. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saudara. Rasa saudara itu apa sih? Merasakan apa yang dirasakan.
oleh saudaranya. Kalau saudaranya sakit, maka kita rasakan, kita merasa sakit. Kalau saudaranya senang, maka kita merasakan kesenangan apa yang dirasakan saudara kita. Itu namanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi nggak ada orang yang sudah sholat berjamaah, ngaji bareng, ya, kemudian saling sapa, saling memberikan salam dan lain sebagainya. Itu nggak ada istilah dengki. Lihat saudaranya sakit, alhamdulillah sakit, kenapa nggak dari dulu, nggak ada yang begitu. Tapi kalau orang sudah berjamaah, barisannya rapat, bahkan nempel, ada sentuhan dengan saudara-saudaranya, maka itulah tersentuh hati kita. Maka kata Nabi, kalau kamu barisannya nggak lurus, nonjol sana nonjol sini atau jauh, ya, nggak mau berbaris dengan baik, nanti hidupmu itu sama seperti itu. Karena sholat itu adalah miniatur kehidupan. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Enggak ada usolah, kerjakanlah sholat, nggak begitu bahasa Al-Quran itu. Aqimus sholat, dari qoma yaqumu, berdiri, dirikanlah sholat. Maknanya apa? Umat Islam itu diperintahkan untuk memperbaiki diri, dimulainya dari sholat. Kalau bingung memperbaiki dari sisi mana dulu, udah perbaiki dulu sisi sholatnya. Yang tadinya sholatnya beletang-beletong, cek orang Tangerang, ya perbaiki istiqomah. Yang tadinya sholatnya masih suka sendirian, munfarid, maka perbaiki lagi dengan cara bergabung dengan jamaah, ya, karena perintah yang dicontohkan oleh Nabi semasa Nabi itu hidup, itu mencontohkan sholat bagi kaum muslimin itu berjamaah. Bahkan Nabi sebelum wafatnya itu kan sakit Pak, 13 hari. 11 hari itu masih tetap sholat berjamaah, sampai betul-betul dia sudah tidak sanggup lagi karena saking kerasnya tuh sakit. Nah, kita makan baru sakit sedikit udah nggak datang ke masjid. Ditanya, kok badannya seger, sakit apa sih? Sakit hati saya. Sakit hati melain lagi urusannya Pak. Justru kalau kita sakit hati, perbanyak bergabung dengan kaum muslimin, maka kita di situ akan diberikan solusi-solusi. Makanya kan muazinnya jelas tuh ngomongnya Pak. Hayya 'alas shalah. Hayu, sini. Mari kita sholat. 2 kali itu diulang. Habis sholat untuk apa? Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan dengan sholat tadi. Ya. Jadi kalau orang hidup, masalah itu pasti ada Pak. Banyak masalah hidup kita ini. Maka caranya supaya kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, jagalah sholat kita itu. Aqimus sholat. Nabi kalau punya masalah hidup, Nabi sholat maka tenang hatinya. Nah kita bagaimana Pak? Kalau punya masalah, pernahkah kita ini sholat? Mungsang mangsing gitu ya Pak. Kumahayunya. Nah itulah manusia. Manusia itu memang lemah. Tapi dengan kita bersandar kepada Allah, dengan sholat satu-satunya sarana terbaik, zikir terbaik itu adalah sholat. Makanya sholatnya harus qanitun, harus khusyuk, harus tenang, harus komunikatif dengan Allah. Jangan sholatnya kita ngomong tapi pikirannya kayak bapak nih kalau ngobrol sama temen, ngomong, ari mata kemana, pikiran kemana gitu kan. Nanti kira-kira yang diajak ngomongnya apa? Males ai, siapa mau ngomong sih kamu mana? Ya, jadi kebanyakan kita sholat itu nggak komunikatif, jadi nggak ihsan ya, sholatnya itu nggak ihsan. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sama Jibril tentang ihsan itu,
kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu ihsan. Dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah dan Allah tidak akan terlihat oleh kamu itu, maka yakinlah, kata Nabi, bahwa Allah selalu melihat kita. Maka harus fokus, qanitun, kunut, ya, jangan kemana-mana. Itu kita perlu ada latihan. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan merasakan nikmatnya sholat. Tambah lagi sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu ibarat kita naik mobil tinggal duduk, Pak. Tenang, sudah ada supir, kita mau santai, mau apa, enak kan? Naik dari sini, tahu-tahu ke Jawa Timur, kok bisa sampai? Orang ada supirnya. Nah, itu enak, Pak. Kita itu diberi kemudahan. Nah, coba kalau sholat sendiri, sama kayak nyupir sendiri, Pak. Tambah lagi banyak masalah hidupnya. Kalau sendiri itu banyak renungnya kemana-mana. Maka sering cek sama kita nih, kalau kita sholat sendiri, apalagi sholatnya yang sir, zuhur, asar, Allahu Akbar, bilang Allah, sami Allah, udah habis ruku, berapa kali ruku, mikir dia, yuk rokat kasabaraha yuk, rek nanya ulu ditanya kan, aduh sabaraha yuk, balik deh. Itu kemungkinan besar sering terjadi ya, kalau sholat sendiri. Makanya kita dikasih kemudahan, miniatur kehidupan itu biar mudah ya, sholat berjamaah. Maka kata Allah, di saat mereka orang-orang luar Islam itu banyak mencari-cari cara untuk merusak Islam, ya, supaya Islam keluar dari akidahnya, maka justru Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Islamnya untuk fokus memperbaiki diri. Mulai dari mana? Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Jadi kalau habis sholat berjamaah, kita akan merasakan, Pak, oh kita punya saudara banyak, ya. Jadi punya saudara kita ini banyak nih, Pak. Ini saudara kita, Pak, dari dunia sampai akhirat. Nanti kita ditanya itu, kalau kata hadisnya Imam Ahmad itu, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ketika ditanya di kubur gitu kan, alam kubur. Maka jawabannya ternyata bukan saudara yang di rumah, kakak kita, adik kita gitu kan, atau uwa kita, paman kita, apalagi uwa-uwa, lain lagi itu. Nah, itu bukan. Maksudnya apa? Yang diinginkan saudara tersebut adalah saudara seiman, dari mulai hidup sampai mati kita. Maka jawabannya adalah saudaraku, saudara kita adalah muslimin wal muslimat. Luar biasa, Pak. Pokoknya banyak hadis-hadis tuh kalau kita belajar hadis-hadis tentang persaudaraan kaum muslimin. Salah satunya siapa yang menjaga aib saudaranya, maksudnya saudaranya itu ya, nah, teman-temannya semuslim itu dijaga aibnya, jangan disampaikan ke orang-orang, kita jaga, tahan, ini aib saudara saya, tahan saja, walaupun kita pengen ngomongin tapi tahan. Maka pada hari kiamat kata Nabi, kita ini yang menjaga, menahan, merahasiakan aib saudaranya, maka nanti pada hari kiamat bonusnya apa? Kita pun akan dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib itu apa sih, Pak? Rasa malu yang buruk-buruk. Kita kalau mau melihat diri kita, Pak, banyak aib-aib kita ini sampai hidup saat ini yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuka sama Allah aib kita nih dari satu ke yang lain, udah gak bakalan berani keluar rumah. Kenapa? Muka ini udah gak punya ya, malu. Tapi karena Allah maha sayang, maha kasih, menyayangi hamba-hambanya, Allah jaga aib-aib kita. Supaya apa? Ada waktu kita untuk memperbaiki. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa atuz zakah. Kalau sholat nanti fungsinya hablum minallah. Kalau kita hubungan dengan Allahnya baik, maka Allah akan berikan kemudahan hidup kita ini. Kalau kita dekat dengan sang pemberi rezeki, otomatis Pak. Bahkan kalau Allah itu suka sama seorang hambanya, dalam hadis qudsi, mata kita ini, ya, Allah itu akan menjadi mata kita untuk melihat. Maksudnya apa? Mata kita terjaga sama Allah. Kalau Allah sudah suka kepada hambanya, karena apa? Karena kita itu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Allah suka nih. Maka Allah akan menjadi telinga bagi dia mendengar. Jadi telinganya akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, buah karomah itu. Lain. Maksudnya apa? Kita dijaga, Pak. Jadi kalau mau mendengar sesuatu yang menimbulkan dosa, maka kita akan menjauh. Kalau kita mau ngomong sesuatu yang bisa menimbulkan dosa bagi kita, maka kita terjaga menjauh, mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang ya tidak ada mengandung unsur dosa. Itu karena perlindungan dari Allah, dan itu terjadi karena Allah suka dengan hamba ini. Kenapa bisa suka? Karena dekatnya. Makanya ibadah itu disebut takorub, bukan korub, takorub. Takorub itu artinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sholat adalah sarananya. Yang kedua, kita diperintahkan ketika orang lain ingin menghancurkan kita, maka kita justru diperintahkan untuk fokus memperbaiki diri. Yakni apa? Dengan sarana yang kedua, yakni apa? Wa'atuz zakah. Tunaikanlah zakat. Ini zakat ini kemarin-kemarin rame nih Pak ya. Untungnya nggak jadi hilang ini. Kalau hilang kemarin zakat fitrah nggak pada bayar itu. Nanti bilangnya sedekah aja saya. Itu juga bahaya. Baik, wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat. Zakat ini kita kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang sudah memiliki harta mencapai nisab, nisab itu apa sih? Batasan minimal harus dikeluarkan zakat. Nah, maka kita wajib zakat dalam 1 tahun sekali. Kalau punya berapa hartanya Pak? Kalau emas berapa? 85 gram. 85 gram. Nah, kalau kita sudah beli emas, dikumpulkan di rumah, punya 85 gram, pas tuh. Kemudian genap 1 tahun tidak dipakai. Karena apa? Memang sudah jadi simpenan kita. Maka 85 gram emas itu 2,5%-nya dalam 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Dan itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak berzakat kalau sudah hartanya mencapai nisab ini, maka sama dia menghilangkan salah satu rukun Islam. Makanya rukun Islam itu ada berapa sih? Ada 5. Ya, salah satunya adalah menunaikan zakat, itu maksudnya. Ya. Bagaimana Pak, kita ini nggak punya harta sebesar 85 gram emas, apakah nggak harus mengeluarkan? Di kita baru ada sedekah, namanya sedekah tatawu. Sedekah tatawu ini adalah ketika orang mau mengeluarkan sedekah sunnah, maksudnya belum mencapai nisabnya tuh harta, tetapi boleh, nggak harus kaya dulu baru kita mengeluarkan uang kita ya, disisihkan untuk apa namanya kaum duafa dan sebagainya. Enggak. Tapi kita bisa bersedekah. Sedekahnya namanya sedekah atau tidak ada ketentuannya 2,5% lah. Kalau sedekah atau mau berapa aja silahkan. Mau setengahnya. Hartanya kita misalkan punya 100.000, mau disedekahkan 50.000 ya nggak apa-apa. Ya. Beda lagi kalau sudah mencapai nisab 85 gram emas,
itu minimal dikeluarkan 2,5%. Pak, kalau 2 saja nggak ada setengahnya, ya nggak boleh. Minimal 2,5%. Lebih bagus kalau kita mau, ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah memperbaiki diri melalui sholat kita, Bapak Ibu, maka hubungan kita dengan Allah berarti sudah bagus. Kemudian diteruskan dengan menunaikan zakat, sedekah, misalkan yang belum sampai nisab itu hartanya, maka berarti dia memperbaiki hubungan dengan masyarakat, hubungan sosialnya. Coba Pak, kalau kita punya saudara 5, yang 3 kaya, yang 2 miskin. Kadang yang kaya suka ngomong, gua mah punya saudara 2, kasihan, miskin. Kasihan saya emang lihatnya miskin. Ngebantu enggak, ngomong aja kasihan, miskin gitu kan. Nah, yang miskinnya juga kadang ngomong gini, punya saudara 3 kaya semua, pelitnya naujubillah. Dua-duanya saling saling menghujat, ya. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita diajarkan seorang muslim dengan muslim lainnya itu bersaudara, apalagi ada senasab dengan kita, ya. Maka yang kaya harusnya bersyukur kalau ada saudaranya yang kurang mampu, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya kayaknya lebih baik dari si fulan. Maka disitulah bersyukur pula dengan adanya yang kurang mampu dari kita, bisa kita membantu mereka. Makanya apa nih, kalau dalam urusan rezeki ada orang suka ngomong, Pak Ustadz, saya baru megang duit, habis dijual itu, apanya? Habis jual itu katanya, dapat saya duit, agak gede, anak sakit, masuk rumah sakit, iya, ini habis. Banyak orang itu suka ngeluh, pas dapat duit anaknya sakit, ya kan? Atau habis dapat duit dianya sakit, habis buat rumah sakit. Ngeluh kita ini, padahal jangan ngeluh sebetulnya. Kita harusnya ketika sakit ada duit. Coba kalau sakit nggak punya duit, mati aja nggak boleh Pak. Kenapa? Belangsak mati juga. Coba, emangnya orang mati nggak belangsak? Mayatnya harus diurusin. Gratis nggak pengurusin mayat? Harus beli kapan, harus ngegali kubur. Tambah lagi di sini banyak ritualnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 40 hari bikin tenda. Itu kan 100 hari, tambah lagi ngewu, tambah lagi ngaul terus kan. Itu kan dananya terus mengalir. Dananya tuh Pak mengalir. Nah kalau nggak punya duit, waduh bingung Pak. Nah, apalagi kalau kaum musliminnya nggak paham juga. Siapa itu yang mati? Eta si eta, aing males lah. Kenapa? Lah tahu sendiri lah dia mah. Ternyata apa? Enggak seperti bos. Kalau bos yang mati, satu kloter, kloter 1, kloter pertama selesai, ganti kloter kedua, kloter ketiga, pokoknya mau udahlah. Kalau dari lihat bos begitu tuh, kayaknya yang masuk surga itu yang kaya-kaya duluan ya. Yang belangsak mah, makanya apa? Udah hidupnya belangsak, gak punya duit, seakan-akan mati, yang gak ada yang ngedoain, ujung-ujungnya wah paling belakangan. Kalau itu terjadi, gimana Pak? Waduh, nah ini perlu dipahami juga Pak. Makanya bukan itu yang menjadi penentu kita masuk surga dan neraka, bukan itu ya Pak. Nah jadi amal kita lah yang menentukan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat kalau sudah kaya, kalau belum kaya nggak harus kita itu tidak mengeluarkan infak sedekah, keluarkan saja, nggak harus kaya. Karena apa? Nah,
Apapun yang kita keluarkan dari kebaikan berupa harta kita yang kita cari, maka semuanya akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Kata Allah, apa saja yang kamu keluarkan dari kebaikan-kebaikan itu, niscaya kata Allah, kalian akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi tuh di Quran surat Al-Zalzalah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan melihat hasilnya. Siapa yang berbuat buruk, maka dia pun akan mendapatkan melihat hasil yang dia perbuat. Jadi semuanya akan kembali kepada pelaku-pelakunya. Makanya kita ini harus mandiri, Pak. Kalau pengen masuk surga, dapat syafaat Al-Quran, karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat kepada siapa? Ashabi, pembacanya. Jadi kalau kita mau dapat pahala Al-Quran, 1 huruf 10 pahala, kebaikan-kebaikan, ilmu dan lain sebagainya di dalamnya, maka jangan diwakilkan ke orang lain. Ngaji yuk, sararia baelah nungora aing mengeskolot. Emangnya dengan anaknya ngaji itu bapaknya bisa nggak? Nah, siapa yang baca Quran, kata Nabi, 1 huruf dapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pakainya siapa yang membaca? Man qara'a. Atau sahabat, kalau bapaknya baca ya dia yang dapat. Anaknya baca Quran maka dialah yang dapat. Jadi disinilah Islam itu diperintahkan ya supaya kita ini mandiri, banyak beribadah. Jangan mengandalkan kebaikan-kebaikan orang lain, apalagi menganggap kebaikan-kebaikan orang lain, keluarganya itu bisa memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Padahal syafaat itu tidak akan berguna bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuh jelas, Pak. Jadi nggak mungkin, maksudnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Siapa yang mengerjakan, Allah yang tahu. Oh, si A, si B, si C yang mengerjakan. Nggak mungkin dia yang ngerjain pahalanya ke sono gitu kan? Nggak mungkin. Pasti kembali kepada pelaku-pelakunya. Karena Bapak Ibu nih datang ke masjid ini butuh keberanian, Pak. Karena banyak orang nggak berani datang ke masjid. Kenapa? Takut hilang waktunya, takut hilang keuntungan hidupnya, takut hilang. Bahkan kalau lagi musim bola luar biasa, Pak. Jamaah saya ada nih. Ustadz cepetan, kenapa? Ayah bola, cenah bola naon, Piala Dunia lain, cenah. Tapi saking senengnya itu sama bola, kalau bisa mas sholat juga dipotong itu. Itu takut. Banyak orang yang bisa datang ke masjid karena takut ketinggalan ini, takut itu, takut ini banyak. Sehingga apa? Entar. Nah, kalau sudah entar, udah nikmat jadinya ya. Nggak sholat, nikmat. Nggak ke masjid apalagi nikmat. Nauzubillah. Ini kita diingatkan sama Allah. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, siapa yang berkata ahli kitab, yakni orang Yahudi dan juga Nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi ataupun Nasrani. Mereka nih, dari mereka mengatakan. Maka ketika itu disampaikan kepada kaum muslimin, nah, apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu cuman angan-angan belaka mereka. Maka kata Allah, kul, katakanlah hai Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang yang akan masuk surga hanya kalian, yang lain masuk neraka, coba mana sini dasarnya, dari mana
eksklusif kalian itu bahwa kalian dah yang akan masuk surga? Mana dasarnya? Harus berdasarkan ayat-ayat Allah yang menjamin, karena surga neraka itu punya Allah. Dan ini yang mengatakan Allah sendiri. Hai Muhammad, sampaikan kepada mereka mana buktinya kalau memang kamulah yang akan masuk surga. In kuntum shadiqin, kalau memang kamu benar. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Kita ini kalau mengklaim kita ini mau masuk surga harus punya bukti, harus punya dasar. Burhanakum itu dasar kamu yang mengklaim bahwa kamu itu akan masuk surga, bukan cuman omon-omon. Orang pengen mulia di hadapan manusia tapi dia tidak menunjukkan kemuliaannya sebagai manusia. Orang mengatakan saya beriman, saya bertakwa, tapi tidak ditunjukkan dengan amalan-amalan yang nyata. Padahal iman takwa itu nggak usah pakai kita ini disampaikan saya beriman, saya ini, saya itu, enggak. Tapi apa? Buktikan saja bahwa kita adalah orang yang beriman yang benar. Iman yang benar itu bagaimana ya? Jelas Pak, gampang dilihat. Oh, waktunya sholat, dia sholat berjamaah. Kemudian dia akhlaknya baik, ya, perbuatannya baik. Nah itu sudah terlihat iman dan takwanya. Makanya iman itu nanti berkaitannya dengan akhlaknya. Kalau akhlaknya baik itu karena imannya baik. Kalau imannya baik pasti akhlaknya hasilnya pun akan baik. Tapi ada orang yang kelihatannya dia soleh benar-benar, tapi akhlaknya tidak mencerminkan orang beriman. Maka sebetulnya imannya itu yang harus diperbaiki. Baik, kata Allah, kalau kamu menyatakan kamu itu akan masuk surga, ya, bahkan hanya kami yang akan masuk surga, mana keluarkan bukti-buktinya. Jadi pengklaiman tersebut harus dengan bukti. Kalau kita mau masuk surga untuk hidup kita nih Bapak Ibu, maka kita harus punya dasar. Kenapa antum mau masuk surga? Ya ini dasarnya, saya sholat berjamaah, saya ngaji, saya berusaha menjadi orang yang baik, banyak bertobat, maka itulah adalah burhan. Nah, kita mau masuk surga, sholat nggak mau, ngaji komo, bagian mati pengen disolatin, pengen diajiin, kan agak sedikit ya, agak sedikit terlambat gitu ya. Makanya apa? Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa kita bertakarub kepada Allah sekarang, dengan waktu yang ada, badan yang sehat, jangan disia-siakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada waktunya? Masih. Nah, kalau masih berarti kita satu lagi. Nah inilah Bapak Ibu, jadi intinya kalau kita menginginkan surganya Allah harus dengan bukti-bukti yang nyata. Alhamdulillah baru gue ngomong masih ada waktunya, masih langsung nih. Berarti kita hanya bisa membahas 2 ayat. Jadi ayat 110 sampai ayat 111. Nah, saya perjelas lagi sedikit saja sebelum kita tutup. Yang pertama, Allah perintahkan supaya kita nih, khususnya kaum muslimin, perbaikan diri dengan cara memperbaiki sholat dan tunaikanlah zakat atau sedekah. Kalau misalkan ya kita belum mencapai nisab, apa yang kita keluarkan kebaikan-kebaikan, gak usah takut, Allah akan melihat kita. Yang keduanya, kalau ada orang mengklaim bahwa dirinya yang akan masuk surga, orang lain masuk neraka, itu harus ada buktinya. Dan kalau kita pun menginginkan masuk surga, maka kita pun harus menunjukkan bukti. Seperti apakah ahli-ahli surga. Oleh karena itu, iman dan takwa tidak disampaikan secara luas, tapi iman dan takwa sebetulnya harus dibuktikan dengan amal-amal soleh yang
yang nyata. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita mengkaji ya sedikit-sedikit tentang ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keimanan kita dan diberikan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, sehingga semakin bertambahnya umur kita, semakin baik tentunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika.